Iya. Ini sebetulnya seperti ini. Jadi perlu dipahami bahwa ada beberapa hal sing berkaitan kenapa manusia itu tidak meninggal, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Satu yang perlu digarisbawahi bahwa wa idza jaa ajaluhum, tatkala telah datang ajal manusia, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Artinya kalau kita melihat tafsir di dalam ayat ini, berarti tidak ada yang menghalangi apapun apabila ajal telah tiba. Sehingga ayat ini menolak anggapan keyakinan masyarakat, nek pasang susuk, pasang jimat, duwe yaitu cekelan, ke seakan-akan kayak nyuwe nih gone mati. Permasalahannya apa dek urung mati? Hurung teka ajal. Gue memang belum jatahnya dia mati, karena belum datang aja. Karena menurut tafsir itu, naik ajal tiba maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah, la ilaha illallah. Dan berikutnya, sebagaimana disebutkan di dalam syair, ini dalam syair, syairnya menyebutkan wa araka tahmiluhum walasta tarudduhum. Aku melihatmu membawa mereka, kawanmu, sahabatmu, kaum kerabatmu di atas keranda. Kata di dalam syair itu, aku melihatmu, kamu itu membawa kawanmu atau sahabatmu, kaum kerabatmu di atas keranda untuk diantarkan ke menuju ke pemakaman, dan engkau tidak kembalikan lagi ke sini. Artinya begitu jujurnya mana wong sing ninggal kan bisa balik maning. Maka seakan-akan aku bika qad hamalta, sungguh suatu saat juga aku akan dibawa olehmu dan engkau tidak kembalikan aku lagi di dunia. Wa ka'anni bika qad hamalta falam tarab. Kalimatnya demikian. Dia menunjukkan pelajaran di dalam hidup terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Mulanya nek sampean takziah ke janjane ana pelajarane. Oh iya, kising ninggal lebih tua kan aku. Oh kising ninggal sebaya kambe aku kancaku. Berarti menunjukkan ngesuk ya bakal sedih lama maning. Waktu telah bergulir dengan cepat. Dan seiring dengan permasalahan hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup, manusia boleh jadi mungkin lupa, tapi terkait masalah jadwal kematian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah lupa. Siapa pula yang nanti kemudian akan tertimpa kematian berikutnya. Karena permasalahan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala pemegangnya. Dan malaikat maut ditugasi untuk kemudian mencabut nyawa-nyawa manusia. Jadi yang dipikir seperti itu ya bisa. Soalnya gini, sampean kalau suatu saat kemudian ditakoni, wong jaluk nasihat apa baik kepenak janjane. Kamu nyulang apa ya? Kamu nyong ngomong menjijiki urung gelem padahal nyong wis tua. Eling-eling mati. Ini jemning takon nang apa nyong musiki gumune nyong siki kata ngaji eling-eling mati. Ikut tok apa baik masalah di dalam hidup terhadap permasalahan ibadah mung siji tok syarate atau nasihatnya eling-eling mati. Karena apa permasalahan? Kalau manusia mengingat kematian itu sudah sampai di hatinya dan kemudian masuk di dalam jiwanya dan semakin dalam kemudian menembus dalam relung hatinya, semakin bagus pula amalannya. Sampai benar-benar kerasa nanti nang mana sampean bakal ibadah meresap banget. Tapi kalau ini kemudian tidak mengena, mau apalagi dengan cara apalagi kemudian hati itu kemudian diraih kembali. Kalau kemudian hati itu pergi, kemana pula kemudian perginya? Kalau suatu saat hati itu sudah tidak di tempatnya, lantas bagaimana kemudian cara kita untuk mengembalikannya? Kalau peringatan untuk mengingat kematian tidak mampu mengembalikan hatinya yang telah lama pergi, gapkan dia pemaning jajal. Karena peringatan untuk kematian dia mencukupi nasihat apapun. Pokoknya apa baik, karena sebagaimana bola bali wis diomongna,
sampean menungsa kabeh sing nang alam dunia iki nek ngerti jadwal kematiannya dheweke akan berbuat sebaik-baiknya. Kang sampe udah meninggal seminggu maning dina minggu jamnya jam 4. Wah begitu ngerti kayak gitu ya wis pokoknya isinya sholat tok, maca Al-Quran tok, ngibadah tok, ngasih kemudian apa baik dilakoni ibadah sing urung dilakoni. Nek ditakoni aku dalam nikmati. Nah kenapa lupa manusia tidak beribadah, tidak rajin dan tidak yang lain? Ini permasalahannya apa? Orangnya ini kan mati. Permasalahannya adalah tidak ingat terhadap kematian masalahnya. Dia kalau satu saat kemudian lagi sungkan, lagi bebel, itu permasalahannya apa? Orang yang mudah mati. Makanya ada seorang ulama, dia di tempat tidurnya membuat lubang liang lahat di Sogimori. Terus kadang-kadang dia kalau tidur menggunakan selimut kain mori. Anak ulama mbien, ulama tabiin, dia itu membuat lubang di kamarnya. Lubang itu sejenis liang lahat. Kalau suatu saat dia malas beribadah, kalau suatu saat kemudian hatinya berkeinginan untuk berbuat dosa, lantas kemudian dipakaikan tubuhnya terhadap kain mori, lantas kemudian dia masuk ke liang lahat yang dibuat di kamarnya sambil berseru, wahai jiwaku, wahai hatiku, apakah engkau masih menginginkan dosa? Apakah kemudian engkau masih kemudian malas-malas untuk beribadah? Kenapa pula kemudian engkau tidak menangis? Apakah kemudian engkau tidak ingat suatu saat tubuhmu akan ditaruh di liang lahat? Sampai nu diminum-minum ngono mah itu juga nih. Ini dulu ada ulama, ini kan banget ngono kelingan mati nganti seperti itu. Nek dek ya ora perlu kayak lah. Sing penting kelingan. Nek gak kayak ya udah. Itu seperti paling ora kain morine bae. Kain morine nggo selimutan. Jadi nek suatu saat engkau jenengan tangi-tangi setengah teduh garap salat ngibeb, astagfirullah. Nyungeti mbok ngasih dibungkus temenan menyat langsung gegak sholat mandan khusyuk. Karena kita tahu sholat sing paling khusyuk adalah sholat wong kelingan mati. Sampai kalau suatu saat sholat orang khusyuk ya permasalahan kelalen mati. Bayang nak jenengan misal Isa mau ke janjane jadwal kematiannya sampean kayak misal jam 8. Sing dadi pertanyaan, sholat isane kayak apa? Neng ngerti jam 8 gak meninggal. Masya Allah, hune maca Bismillahirrahmanirrahim. Kan ya, alhamdulillah Allah tuh aku pakai. Kan ini kan, dan seterusnya nanti tekan doa Allahumma firli warhami, seakan-akan betul-betul hati dan jiwa menyusuri bacaan-bacaan sholat dan penuh dengan penghayatan yang cermat, seakan-akan hati dan jiwanya betul-betul hadir di dalam sholat karena dia tahu engkau telah meninggal. Itu seperti itu lah. Dewek kebanyakan lupa. Mulanya aja gumul zaman siki makmum ngerasani imam lah sholatnya suwe banget. Ada lagi dengan mati sekali dengan mati bukan apa yang ono sih sekali dengan mati gitu ya. Itu seperti itu. Dan berikutnya wakila ada yang menyebutkan maka yang dimaksud dengan nazir adalah kamalul nakli, kesempurnaan akal. Ulama berpendapat sempurnanya akal manusia tatkala manusia itu genap usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun ini usia yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah, dan usia 40 tahun usia yang matang untuk mengetahui hakikat-hakikat urusan-urusan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Bahkan sampai qala Imam Malik, berkata Imam Malik, perkataan Imam Malik rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, adraktu ahlal ilmi bibiladina. Aku mendapatkan ahlu ilmu di negeri-negeri kami, wahum yadlubuna dunya, mereka rajin di dalam mencari penghidupan dunia. Tatkala mereka semuanya berusia 40 tahun. Jadi aku melihat ahlu ilmu mereka sibuk golet urusan dunia nganti tekan usia 40 tahun. Dan dia juga kemudian sibuk dengan urusan, yaitu dengan bergaul dengan manusia lainnya. Tapi begitu mereka menginjak usia 40 tahun, faida
atat ngalaihim i'tazalun nas, bahwa mereka memisahkan dari dunia, sibuk dengan urusan akhirat. Ki ulama-ulama ahlu ilmu nang zamane Imam Malik. Nang zamane Imam Malik wong ki pada sibuk nek wis urusane umur 40 tahun, mereka sibuk dengan urusan akhirat. Nek dewek malah tambah tua tambah tua. Aduh, kan saya tambah mengana malah tambah mengana ya. Kemudian kan semakin umur, dia kan kemudian semakin mengana. Karena perjalanan kita mendekati kepulaan menuju kepada Allah, tapi dewek semakin itu semakin mengana. Artinya semakin ke arah dunia. Kadang-kadang manusia di zaman kita hidup hari ini kewalikannya yang didapati oleh zaman Imam Malik. Makanya menurut dia itu Arif Al-Yamani, kenek menurut perkataan seorang ulama namanya yaitu Arif Al-Yamani, dia berkata yaitu min i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda ciri hamba itu dikatakan jauh dari Allah. Manusia cukup dia dikatakan orang yang jauh dari Allah adalah ayyasrillahu bima la yanfa'uhu. Dia sibuk dengan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan nenang sawah esuk awan sore wengi, jenengane cukup menjadi bukti dia jauh dari Allah karena kemudian sampai meninggalkan kewajiban. Enggane wong sibuk di kantor terus pagi siang jam lembur sampai kemudian waktu malam. Ini menunjukkan cukup dia dikatakan orang yang jauh dari Allah. Enggane dia itu bekerja di suatu PT atau yang lain-lain sampai kemudian larut malam. Jam 1, jam 7 wis banget lembur nanti jam ini. Ia lakukan sampai bertahun-tahun. Ini sudah menjadi bukti dia itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggane ana wong jagong nang pos gedung atau dolanan nang one tanggane, mung gede-gedene dolanan ngambul atau mung dolanan sekak. Kuwi dilakoni nganti 20 tahun saben wengi tekan jam 2. Ini sudah menjadi bukti dia orang-orang yang jauh dari Allah. Gue maksudnya. Banyak ada yang seperti itu. Akeh ning rasane ora kerasa. Padahal itu menjadi bukti dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi merupakan ciri hamba itu dekat dengan rahmat Allah, dan kemudian hamba itu termasuk orang yang dicintai Allah. Dia disibukkan dengan segala urusan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin aktivitas 1 kali 24 jam panjenengan banyak yang bernuansa mendekatkan diri kepada Allah, entah apapun judulnya, sekalipun itu nuansanya nuansa dunia, tapi hati itu merasa dekat kepada Allah, ya cukup menjadi bukti Anda itu dekat dengan Allah. Macul, ya tatkala macul bismillah lah, yang golet keringet, begitu dia sendiri ngaso ambil metang ngopi nang gerdu kipasannya astagfirullah yang ngesu pakalanya nyung meninggal. Gitu ibadah menjadi bukti dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Sing bingungi sing tengah-tengah. Emang pokoknya sing pertengahan ke sing bingung sebut satu item lagi ini supaya ini selesai. Makanya yaitu wajang ala sitina, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usia genap 60 tahun itu al-i'dhar, yaitu i'dhar, masa tangguh, sampai kemudian usia 60 tahun. Karena usia 60 tahun ini harusnya usia yang matang untuk bertobat, untuk berserah diri kepada Allah, karena dia menunggu hari-hari yang sebentar lagi datangnya ajal. Karena Rasulullah menyebutkan usia umatku sampai genap usia 60 atau 70. Sedikit sekali yang melampaui usia itu. Artinya sekalipun kematian itu rahasia dari Allah, tapi wis diwai aspek-aspek yang mengarah ke arah sana. Jadi nek dari usia 60 ke wis usia mateng. Istighfare, sujute, solate ke wis mateng, wis mapan. Mana juga mapan paribasan malaikat tekangnya suke, ya malaikat bot kulo pun siap pun pasrah, kulo pun tobat, monggo lah nek memang jadwale kulo. Beda nek sing siap,
Ah, malaikat mau teka, astagfirullah ya Allah, duduk lah pakai kabeh. Kan seperti itu ya. Beda orang yang siap dengan orang yang tidak siap. Sampean kan tahu, yang namanya orang siap dengan orang yang tidak siap itu berbeda dalam segala hal. Sampean wis siap sawai gak ditanduri. Wine wis teka ngono. Sing tukang tandur wis tekan ngono, papan sebarane dan tapi siap, yo enak bae. Ya wis ngono tanduri, wis siap kabeh. Beda sing urung siap. Wah, pontang-panting akhirnya rampung. Akhirnya nandurnya ngesuk juga. Itu maksudnya. Artinya dalam perkara permasalahan ini adalah kalau kita kemudian tidak bersiap, semuanya akan menjadi runyam permasalahannya. Karena kita adalah orang yang tidak siap. Beda nek wong sing wis siap. Nah, usia 60 tahun kayak usia sing mapan, sing jenengane siap mapan iki maksudnya paribasa ngesuk telung dina seminggu sebulan nggak meninggal sampai wis siap. Ya wis malaikat maut, kalau memang ini adalah jadwal saya, aku toh sudah mohon ampun kepada Allah, sekarang aku berharap dan berhusnudon kepada Allah. Monggo panjenengan nek memang itu diperintahkan oleh Allah. Selesai. Malaikat maut ya ketone melas temen ki ya. Mulai nyabut ya alon-alon bidin Yesus ya wis sabar sampean. Ditidoke kabar berita ke Allah wis ngewe berita mengaku sampean gitu di ahli surga tuh sampean mesem tenyuh metu duwe metu keringetnya nang kene kambing nahan rasa lara. Ki mulane sebagaimana disebut nang bab sebelumnya. Ki maksudnya seperti itu. Nah, ini makanya usia 40 tahun ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu di dalamnya terdapat doa. Ki sunnah sampai nek usia 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun maka disuruh untuk berdoa sebagaimana doa yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Panjenengan kayaknya hafal. Ya, doanya Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li wa dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doanya seperti tepatnya di surat Al-Ahqaf ayatnya ayat 15. Di antaranya sampai itulah. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Iya, gimana? Silakan. Orang yang memakai Iya. Iya. ketika mau meninggal anaknya itu sulit itu bagaimana? Kenapa? Katanya kenapa? Kalau orang pakai susu atau Iya. kalau susu mau meninggal Iya. katanya sulit itu. Iya. Itu bagaimana? Ini sebetulnya seperti ini. Jadi perlu dipahami bahwa ada beberapa hal sing berkaitan kenapa manusia itu tidak meninggal sebagaimana disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Satu yang perlu digarisbawahi bahwa wa idza jaa ajaluhum, tatkala telah datang ajal manusia, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Artinya kalau kita melihat tafsir di dalam ayat ini, berarti tidak ada yang menghalangi apapun apabila ajal telah tiba. Sehingga ayat ini menolak anggapan keyakinan masyarakat, nek pasang susuk, pasang jimat, duwe yaitu cekelan, ke seakan-akan kayak nyuwe ninggone mati. Permasalahan apa dek urung mati? Hurung teka ajal. Gue memang belum jatahnya dia mati karena belum datang, karena menurut tafsir itu nek ajal tiba maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Yang kedua bahwa kenapa manusia itu belum meninggal, karena Rasulullah ngomong di dalam hadisnya, innallaha la yaqbidul mar'a, Allah tidak akan mencabut nyawa manusia hatta yastakmila rizqahu, sampai Allah menyempurnakan jatah rezekinya. Berarti wong nek gurung ninggal karena jatah rezekine urung entek. Mungkin boleh jadi masih ada segelas madu. Mungkin boleh jadi masih ada 1 gelas aqua. Mungkin boleh jadi masih ada yaitu minuman 1 tegukan.
Boleh jadi mungkin itu masih ada madu setengah gelas atau yang lain. Yang pasti nek rezekine urung entek ora bakal mati. Sehingga nek ana wong ora mati-mati itu berarti menunjukkan rezekinya belum habis. Kemudian yang ketiga, jika kemudian dia memiliki pegangan yang sifatnya syirik, baik cekelan atau yang lain-lain, apa kemudian itu menghalangi mati? Tidak, karena malaikat maut sebagaimana tadi disebutkan tidak takut kepada raja-raja, tidak takut kepada kemudian segala harta benda, tidak akan itu bisa disuap. Apa mending menggede-gede wong nyekeli susuk. Malaikat maut ora bakal kalah nang susuk, apa mending nang jimat sing jenengane Semar Mesem. Nah, terus nang apa? Kenapa kemudian dia seakan-akan orang mati-mati? Tujuannya karena itu adalah dosa besar, tujuannya tazidu bingada bidunya, tujuannya men diazab nang dunya, gune mati kangelen men akhirat juga seperti itu, karena dia telah berbuat syirik. Mulane nang Allah men jona disip, jadwal kematiannya kan ngesukane si anak sebulan maning men siki kon glempangan nang kono, tujuannya itu seperti itu. Nah, diantaranya seperti itu. Kalipun kadang-kadang anak memang susuk dia pasang seperti itu seakan-akan memang terkesan dia mati-mati tujuannya karena men disiksa terlebih dahulu di dunia dengan susahnya kematian, sekalipun janjinya anu ajale urung tekan ning nang kemudian Allah diberizinkan untuk diazab terlebih dahulu sehingga meninggalnya susah. Karena menurut hemat kami, karena itu kaitannya dengan dosa syirik, maka orang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki syirik, maka sungguh yang namanya ruhnya akan bercerai-berai tatkala malaikat maut mencabutnya. Sebagaimana nanti dijelaskan di bab seterusnya. Bercerai-berai maksudnya kayak seakan-akan orang meninggal, cabut sebelah sikile, siurip sebelah kenene mengene. Engkau dijornang nanti seminggu, tekan kene cabut jornang kene. Padahal nyawane wis nang kene. Nang kene wis ana kue esi makan waktu kadang-kadang patang dina ibune bojone dan yang wis pada tangisan melas denengai kue bukia neng ninggal ya ninggal sisa aja kayak kue terus dua asumsi nama kayane anu pasang susuk ya bumbuan itu seperti itu kadang-kadang itu ya bumbuan juga kita tidak tahu kok. Kecuali begitu dia kayak susuknya pada metu klontang kan tidak pernah ada yang menemukan. Sekalipun siki anak wong tua dia mengatakan niki pasang susuk, dia jarang bisa membuktikan. Jarang kan ada yang bisa membuktikan. Jarang nek memang gue pasang susuk tokna susuknya dengna kami keluarkan. Jarang yang bisa membuktikan. Kalaupun bisa membuktikan, kadang-kadang dukune anu gawa susuk derek nang omah nganggo trik beberapa hal yang lain. Itu seperti itu. Di antaranya itu, ya kadang-kadang fenomena di masyarakat seperti itu. Sekarang ya, nastimu bahada majelis ta'lim wa bitawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.